Si porter ini langsung, "Loh Mas, tepat di pos 2?" "Iya Mas." "Mas, saya ini orang cetok." Se-urgent apapun, nggak pernah yang namanya tidur atau ngecamp di pos 2. Saya pikir teman saya tidur gitu ya, dan teman saya juga mikirnya saya tidur juga. Tapi kita berdua nih ngedenger bareng-bareng, tuh kayak ada buah kelapa jatuh. Si sosok itu tuh jongkok di depan tenda, rambutnya putih, rambutnya nempel ke tanah. Dan tiba-tiba tangannya tuh tembus pintu tenda, dan si jari-jarinya tuh nempel ke kaki saya tuh. Padahal saya pakai celana polar ya. Itu si dinginnya tuh berasa si tangan jari-jarinya. Kaki kanan saya dipegang dan ditarik keluar. "Pamit ya, mau pulang." Boyomnya malah yang di luar dugaan saya, malah, "Kamu tuh nggak ngerti Mas." Masih ngomong gitu. Terus kita nih yang, maksudnya apa nih? Cuma ke saya doang tapi, "Kamu tuh nggak bakal ngerti." "Loh kenapa Mbok?" Nggak bakal ngerti kamu. Kamu sakit. Aku tuh sakit." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya, dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar tapi terjadi apa adanya. Nah, kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang datang dari jauh, datang dari daerah Kuningan, yang punya perjalanan mengagetkan. Di saat gue setelah ngobrol-ngobrol sangat mengagetkan. Kita langsung aja ketemu sama beliau. Halo Marif. Halo. Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Nah, nih jauh nih perjalanan nyampe sini Om. Lumayan. Nah Om, boleh kasih tahu sedikit gak sih kisi-kisi tentang apa yang mau diceritain ini nih, pengalaman Om ini nih? Pengalaman yang sebenarnya orang lain juga ngalamin. Mungkin banyak, ada yang denial juga, ada yang mengiyakan juga. Tapi ya kebanyakannya kejadiannya di alam ya, di gunung gitu ya. Ntar kita cerita masalah yang di gunung nih, karena kebanyakannya di gunung sih. Oh, kebanyakan di gunung. Ini kayak salah satu yang mau ceritain, ini di gunung mana nih Om? Yang paling update sih yang Lawu ya, tahun 2021 kemarin. Oh, belum lama? Ya. Oh, oke. Ini 2021 di Gunung Lawu. Ini yang paling baru ya, bukan yang lain-lainnya masih banyak lagi ya? Yang lainnya masih ada banyak, terus yang setelah itu juga sebenarnya ada, tapi yang paling epic nih Lawu. Nah, buat teman-teman nih yang mau mendengarkan cerita pengalaman dari Om Arif, lo tonton video ini sampai habis, jangan lo skip. Nih gue yakin banget cerita ini bakal epic banget buat lo dengerin sampai habis. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi di luar nalar juga, lo bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti deskripsi yang ada di bawah. Dan sepanjang video ini akan ada artwork yang digambarkan langsung oleh tim Narasi Misteri tentang apa yang dialami dan dilihat oleh para narasumber yang datang ke sini. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri, karena di situ ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Om Arif, boleh diceritain nggak sih nih awal mula perjalanan Om ini nih yang di Gunung Lawu ini nih? Jadi itu di bulan Juni. Nah, gue tuh kebenaran kalau pergi ke luar kota pas ada kerjaan, gue menyempatkan naik gunung di kota tersebut. Jadi selain bawa laptop gitu ya, bawa alat-alat gunung juga. Jadi hari itu kebenaran ada kerjaan di kota Solo. Itu kebenaran eventnya di tanggal 23 Juni. 22 Juni. 22 Juni, terus kita putuskan besoknya tanggal 23 Juni itu buat istirahat sama buat beli logistik lah. Terus
kita start pendakian di 24 Juni. Di 24 Juni itu ternyata kita juga nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngeh. 24 Juni itu adalah hari Kamis. Malamnya ketemu malam Jumat. Malam Jumat. Gitu. Ini Om perjalanan berapa orang nih? Cuma berdua. Oke. Cuma berdua. Ada satu teman saya tuh namanya Budi. Budi panggilannya Kuya. Nah, kita berdua, singkat cerita, tanggal 24 pagi itu jalan dari kota Solo menuju ke Candi Cetok, lewat Candi Cetok kan. Di Candi Cetok nyampe sekitar jam setengah 8, jam 8 lah. Di situ kita sempat ya sarapan-sarapan dulu, gitu, terus siap-siap, repacking, gitu kan. Baru jalan ke pos pendakian itu sekitar jam 9-an lah, 9 pagi, registrasi, terus nanya-nanya juga, walaupun sebenarnya kita sebelum berangkat ya sempat googling dulu, cari tahu do and dance-nya apa gitu, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Nah di situ ada pohon keramat katanya, pohon keramat yang nggak boleh dipegang, nggak boleh diapain. Terus ada satu tempat yang nggak boleh kita buka tenda, yaitu di pos 4 katanya. Terus Pasar Dieng, Pasar Dieng itu kita nggak boleh keluar dari jalur, harus ikutin terus jalur yang ke sebelah kiri katanya. Cuma itu aja yang kita dapat. Terus akhirnya pas di pos Simaksi itu kita make sure ulang do and dance siapa, kasih tau lah A B C D F G gitu. Ya udah jalan start dari pos Simaksi itu jam setengah 10. Setengah 10 pagi jalan sebelum pos 1 ketemu warung tuh sebelah kanan, karena jalur Candi Cetok tuh banyak warung kayaknya. Sebelum pos 1, nah kita lihat gorengan lucu nih kayaknya gitu kan. Makan gorengan dulu tuh, makan gorengan, terus pesen Indomie lah segala macam. Makan, tiba-tiba yang tadinya cuacanya cerah, hujan gede, gelap banget. Akhirnya kita nunggu sampai cuaca agak mendingan gitu. Setengah 1, kita lihat udah siang banget ini. Takutnya nggak sampai target di pos 3, karena schedule kita tuh malam pertama itu ngecamp di pos 3. Malam berikutnya kita akan ngecamp di Gupakan Menjangan. Karena udah kesiangan banget nih, ya udah yuk jalan dipaksain. Baru juga berapa meter ke depan hujan gede lagi. Balik lagi ke warung nggak mungkin, ya udahlah kita jalan. Ketemu pos 1, kita sempat nunggu di situ, akhirnya sekitar jam 2-an reda, jalan lagi menuju ke pos 2, itu udah nggak mungkin jalur dilaluin. Karena lumpurnya itu udah di atas mata kaki. Oh, tinggi ya? Tinggi, dan itu licin banget. Udah kondisi kita trekking kan, naik. Medan juga udah nggak karuan lah, itu nguras banget tenaga. Akhirnya sampai ke pos 2, itu jam 4 sore. Jam 4 sore, terus saya nanya ke teman kan, gimana nih, kita nge-camp apa lanjut? Teman saya bilang, terserah. Kayaknya nge-camp aja deh, ini udah jam 4 sore juga. Terus ngeliat kondisi pendaki lain yang lagi turun tuh kondisinya udah kotor banget. Kayaknya udah pasti jatuh-jatuhan karena licin lah jalur. Udah nge-camp. Kita buka tenda di dalam pos yang warna orange itu. Nge-camp di situ, ternyata nggak ada orang lain selain kita berdua. Sebelum maghrib kita sempat masak dulu, makan, terus agak malaman dikit ada pendaki turun nih. Pendaki turun, kita tanya, Mas gimana jalur? Waduh Mas parah, jalurnya parah. Udah Mas paling bener ini keputusan yang baik nge-camp di sini. Tapi ternyata bukan keputusan yang baik juga nge-camp di situ. Bukan keputusan yang baik. Bukan. Dah malam sekitar jam 11-an, jam 10-an lah. Kondisi saya sama temen nih, saya pikir teman saya tidur gitu ya, dan teman saya juga mikirnya saya tidur juga. Tapi kita berdua nih ngedenger bareng-bareng tuh kayak ada buah kelapa jatuh. Di belakang tenda kita. Terus setelah si suara jatuh itu, ada suara langkah kaki pakai sendal biasa gitu, ngelilingin tenda. Lama banget, setengah jam sih ada, muterin tenda. Terus jalan gitu, ceplak. Muter, terus
Tiba-tiba saya pengen tahu siapa sih ini gitu. Pas buka tenda, set di depan tenda saya tuh agak jauh di jalur mau turun tuh agak datarannya agak menurun gitu. Ada cowok berdiri pakai baju hitam-hitam, tangannya begini, rambutnya biasa belah tengah gitu. Mimiknya biasa gitu, nggak ada kasih ekspresi apa-apa. Cuma saya yakin itu bukan manusia karena warna kulitnya putih kayak tembok, putih banget dan tanpa ekspresi dia menjeliti ini. Saya putusin tutup lagi nih, tutup lagi si pintu tenda, saya tidur lagi. Udah sekitar antara jam 2 lah atau setengah 2. Berasa sih kita ada sosok di depan pintu tenda kita lagi jongkok. Berasa ini siapa? Dan saya tuh kalau tidur, kalau lagi ngecamp gitu, nggak pernah pakai sleeping bag. Selalu pakai celana polar karena ya biar bebas aja kakinya gitu ya. Terus pakai jaket blue angsa. Si sosok itu tuh jongkok di depan tenda, rambutnya putih, rambutnya nempel ke tanah. Dan tiba-tiba tangannya tuh tembus pintu tenda. Dan si jari-jarinya tuh nempel ke kaki saya tuh. Padahal saya pakai celana polar ya. Itu si dinginnya tuh berasa si tangan jari-jarinya. Kaki kanan saya dipegang dan ditarik keluar. Sampai si kaki kanan tuh nabrakin si pintu tenda. Saya teriak waktu itu, ini apa-apaan, mau ngapain? Si sosok itu nggak ngomong, mulutnya diem. Tapi nyampe ke sayanya, aku pengen kaki kananmu. Di situ saya tambah panik gitu. Nggak, lepasin. Kalau nggak lepasin, tendang nih. Dia masih nyampein terus. Mulutnya sih diem, tapi nyampein terus, aku pengen kaki kananmu. Kaki kiri saya akhirnya, kalau nggak dilepasin, saya tendang nih. Akhirnya saya tendang pakai kaki kiri. Tuh. Kayak kepental gitu lah tuh, sosok. Kepental, tuh saya tidur lagi. Singkat cerita, subuh 4:30, saya bangun, dan ternyata teman saya tuh nggak tidur semalaman. Nggak tidur semalaman, mungkin karena panik ya. Keluar tenda bareng-bareng, tapi kita masih diam-diaman gitu. Bikin sarapan. Bikin kopi. Pas lagi bikin kopi, teman saya bilang, sorry, mau nanya, semalam lu ngelindur apa gimana sih? Enggak. Iya enggak. Gue ada cerita. Gue ada cerita. Terus kata dia juga, iya gue juga ada cerita, tapi ntar aja ya. Ya ntar aja. Tapi kita lihat dulu nih kuy, kata teman gue tuh. Kalau sekiranya jam 6 pagi cuaca masih jelek, kita nggak sama sekali balik, turun. Di pos 2 tuh. Tapi kalau ternyata cerah, lanjut. Oke. Terus jam 6, ternyata cerah. Akhirnya, naik yuk naik. Packing, jam 7 pagi, kita start lagi trekking. Lagi jalan, nah kita nih, berdua nih emang pendaki santai. Jadi ketemu spot agak enak dikit aja, rebahan dulu, rokokan dulu, gitu. Terus kalau lebih enak lagi, bikin kopi dulu, gitu. Memang santai gitu. Taunya ada ibu-ibu yang mau jualan di pos 3. Ketemu nih ibu-ibu sama bapak-bapak. Jadi jalannya ketemu lah gitu ya. Dia karena warga lokal mungkin udah terbiasa lah. Ketemu nanya, loh mas udah sampai sini katanya. Itu masih jauh ke pos 3. Jadi antara pos 2 dan pos 3. Udah nyampe sini dari bawah jam berapa? Oh kita dari kemarin. Dari kemarin? Ya kan hujan. Oh iya di bawah juga hujan gede. Gitu. Nginep di mana? Buka tenda di mana? Kata si bapak-bapaknya. Buka tenda di pos 2. Dan si ibu-ibunya itu langsung, loh mas, pos 2? Iya bu, nggak kenapa-kenapa kan? Nggak kenapa-kenapa sih bu, tapi ada apa-apa. Dijelasin tuh. Ya, belum jelasin. Saya ngobrol-ngobrol singkat, si ibu sama si bapak itu jalan duluan tuh. Jalan duluan ya mas ya, nanti ketemu di pos 3, nanti jajan ya di pos 3. Ya siap.
Ya, mereka jalan duluan, terus berapa menit kemudian kita juga jalan, nemu spot enak lagi nih. Ngeluarin rokok lagi, rokok, ngobrol-ngobrol. Ternyata ketemu sama rombongan dari Jogja. Akhirnya kita kenalan, namanya Mas Agung. Ketemu, langsung nanya gitu, "Oh Mas, dari bawah jam berapa? Kita aja dari pos Simax ini 4:30 pagi." Gitu. "Mas, jam berapa berangkat?" "Oh, kita kan dari kemarin." "Kemarin?" Ceritalah hujan, segala macam. Nah, ternyata si rombongan Jogja ini bawa porter kan, orang Candi Citonya. Terus nanya, "Mas nginep di mana?" "Di pos 2. Nah, si porter ini langsung, "Loh Mas, tepat di pos 2. "Iya Mas. Mas, saya ini orang cetok. Se-urgent apapun, nggak pernah yang namanya tidur atau ngecamp di pos 2. Tepat di pos 2. Kalau nggak di atasnya, di bawahnya. Mas tahu kan, di situ ada pohon. Di situ saya baru ngeh bahwa di pos 2 ada pohon keramat itu. Oh, di pos 2 itu. Ya. Singkat cerita, akhirnya kita naik bareng sampai ke pos 3. Di pos 3, jadi kita cuma naik satu pos doang, dari pos 2 ke pos 3, karena kemarin dihajar hujan terus, dan kondisi malamnya juga kita kurang istirahat, karena yang gangguan-gangguan tadi, akhirnya kita putusin, ngecamp aja deh di pos 3. Buka tenda lagi, itu pada masih siang. Buka tenda, kita lebih pilih untuk recovery, buat ya ngumpulin tenaga lagi, istirahat gitu. Nah, targetnya adalah jam 1 atau jam 2 kita baru summit dari pos 3. Di pos 3, buka tenda, aman, ngobrol-ngobrol, terus istirahat, tidur, gitu. Jam 12 malam, kebangun, lihat jam, masih jam 12 nih, lumayan 1 jam lagi tidur, ternyata pas sadar lagi, kebangun, ternyata udah jam 3. Waduh, kesiangan nih, jam 3 pagi. Akhirnya bangun, keluar, ngelihat ke rombongan teman-teman Jogja nih, udah pada berangkat, udah ninggalin. Tenda udah kosong. Nah, mereka juga mungkin pikirnya kita kecapean kali gitu ya, jadi mereka jalan duluan. Akhirnya kita bikin sarapan dulu, baru start trekking tuh 4:30 habis ada yang subuh, baru jalan. Singkat cerita sih, dari pos 3 ke pos 4, alhamdulillah nggak ada apa-apa, lancar. Karena posisinya juga dekat tapi lumayan terjal lah. Nyampe pos 4, ketemu dari rombongan Jawa Timur lah. Ngobrol-ngobrol, sempat sharing kopi, rokokan juga, akhirnya naik bareng, tapi di perjalanan kepisah juga, akhirnya kita cuma berdua doang. Balik lagi jadi berdua. Jalan, nyampe ke pos 5, di pos 5 nggak ada apa-apa, aman. Terus nyampe ke Gupakan Menjangan, kita bikin makan siang di Gupakan Menjangan. Pas mau jalan lagi, saya ingat di data yang udah saya kumpulin bahwa di Pasar Dieng ini kita harus waspada juga gitu kan. Akhirnya saya colek teman saya, "Kuy, lu kan di depan, ntar kalau nyampe duluan ke gerbangnya si Pasar Dieng, salam-salam lah gitu, permisi. Oke, kata dia. Jalan, teman saya kelihatan di depan, agak jauh. Pas nyampe ke gerbang tuh, kedengeran sama saya dia, "Assalamualaikum," gitu. Tapi habis Assalamualaikum, dia nengok ke belakang, nengok ke saya, mukanya beda. Mungkin, kenapa nih? Pasti ngerasain sesuatu gitu. Padahal siang. Terus pas saya jalan lagi, pas di gerbangnya, baru juga Assalamualaikum. Di ujung mata saya, padahal itu siangnya, kelihatan kayak ada kaki. Saya pastikan itu kaki kuda, karena kukunya tuh begitu ya, kukunya satu gitu. Diameter gedenya sepohon kelapa, cuma satu yang saya kelihatan. Itu siang, di ujung mata, dan saya langsung istighfar, langsung nengok ke kiri, ya pindahin inilah pandangan gitu. Dan udah nggak berani ngelihat ke atasnya kayak gimana, ke sebelah sana udah nggak berani. Udah buang pandangan, langsung jalan. Pas lagi jalan ternyata di sebelah kanan ini, di yang medan berbatu gitu, kelihatan kayak laki-laki yang di rambutnya kayak gini nih, di atas gitu. Bajunya putih, cuma diselempangin gitu. Saya pikir, mungkin ada orang yang mau beribadah. Gitu. Tapi itu orang jalannya bukan di jalur pendakian.
kelihatan di batu-batuan di jalan. Saya cuekin aja biasa. Karena masih shock dengan ngelihat yang di sebelah. Ya. Jalan, terus akhirnya nyampe ke Hargo Dalem. Pas di Hargo Dalem, di pintu yang ujung tuh, yang tempatnya orang beribadah tuh, si bapak yang rambutnya begitu pakai, udah ada di situ. Saya pikir, oh, mungkin pemuka agama di situ kali ya. Masih positive thinking, terus saya udah jalan. Kita nyari warung Mbok Yem dulu nih, nggak ketemu. Yang tiba-tiba kita udah di jalur mau ke Hargo Dumilah, mau ke puncak. Terus akhirnya gimana nih? Udah muncak dulu baru makan gitu di Mbok Yem. Jalan ke atas, ya nyampe puncak itu sekitar jam 12:30 siang. Cuma sekitar setengah jaman kita dokumentasi sedikit, terus balik turun baru ketemu tuh yang namanya warung Mbok Yem. Datang ke warung yang Mbok Yem, pas masuk sebelah kiri itu kan lorong panjang gitu, ada teman-teman dari Bekasi. Ada kita ngobrol di situ. Mbok Yem nih nggak ngomong A, nggak ngomong B gitu kan, diam. Teman saya bilang, "Bo, sego pecel loro." Nggak jawab iya, nggak jawab aja. Dia menjawab, tapi dibikinin. Pas udah dibikinin, dikasihin lah si 2 piring itu ke saya sama teman. Ternyata di lorong yang tempat istirahat pendaki itu, di dalam warung tuh ada teman-teman dari Bekasi. Nanya, "Mas, udah muncak?" "Udah." Akhirnya ngobrol-ngobrol. Mbok Yem bawa air minum cuma 1 buat teman saya dong. Saya nggak dikasih. Nah itu aneh sih. Kita pikir, ya udahlah, saya juga nggak mau ngerusak suasana gitu. Terus air di water bladder saya masih banyak juga toh. Ya udahlah, nggak ada masalah gitu kan. Ada makan, pas lagi makan tinggal sekitar 3 suap lagi. Tiba-tiba si Mbok Yem bawa air minum ke saya dengan ramahnya, dengan senyumnya. "Masnya mau minum?" Kita nih kaget gitu loh. Si Mbok Yem tuh yang tadinya diem, cemberut. Tiba-tiba ramah. "Oh ya Mbok, makasih." Yo, duduk di sebelah situ sambil ngusap-ngusapin kucingnya kan. Makan selesai, teman saya keluar, rokokan di luar sama teman-teman yang dari Bekasi itu, terus saya keluar juga. Di luar, rokokan, terus teman-teman Bekasi karena belum muncak, mereka muncak. Terus teman saya berhitung tuh sama Mbok Yem. "Bu, berhitung." "Ya, ini sini. Oke, bayar." Saya inisiatif bawain si gelas-gelas itu yang ada di luar gitu sekalian. Ya, saya juga bawa gelas, saya bawain juga yang lainnya. Bawa masuk ke dalam. Tiba-tiba si Mbok Yem itu dengan nada yang agak kenceng. Pakai bahasa Jawa saya juga nggak ngerti, tapi intinya adalah, "Udah, taruh aja di situ." gitu. Oh ya, saya simpan situ. Saya simpan, saya tanya, "Bo, punten, maaf, boleh nggak foto bareng?" gitu. "Boleh, tinggal foto-foto aja." Ya udah, selfie. Nanti saya share fotonya. Selfie, terus saya pamit. "Bo, pamit ya, mau pulang." Mbok Yemnya malah yang di luar dugaan saya, malah, "Kamu tuh nggak ngerti, Mas." Langsung gitu. Terus kita nih yang, maksudnya apa nih? Cuma ke saya doang tuh. "Kamu tuh nggak bakal ngerti." "Loh, kenapa Mbok?" Nggak bakal ngerti kamu. Kamu sakit. Aku tuh sakit. Nepok-nepok. Saya pikir si Mbok Yem merasa sendirian kali di situ gitu, terus ngerasa sedih mungkin gitu. Ya, saya coba nanggapinnya, "Bo, nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Bo kan banyak dikunjungin pendaki nih, pada sayang sama Mbok, semua pendaki, terus warga juga." "Iya, tapi kamu tuh nggak bakal ngerti, Mas. Sakit, aku tuh sakit." Diulang lagi. Terus kita lihat jam 3 sore. Nih, kalau nggak disudahin obrolannya nih,
saya sama temen bakalan telat nih nyampe bawah. Karena kita sangat menghindari perjalanan malam, walaupun dulu saya waktu dari 2002 tuh paling senang naik malam. Tapi dengan kondisi dan umur gitu ya, kita hindari jalan malam. Bu, nih bukannya tak sayang nih, tapi saya harus turun. Ya, hati-hati. Ya, sehat-sehat ya, Bu. Ya, pulang Mas. Itu jam 3 ya, dari puncak, dari Hargo Dalam. Jalan, karena pulang kan akan lebih cepat. Nyampe ke Gupakan Menjangan gitu, terus nyampe lagi ke pos 5. Nyampe ke pos 4 itu jam 4 sore. Jam 4 sore banyak pendaki yang naik, jadi saya lebih ngalah ke sisi dulu gitu, biarkan pendaki naik dulu. Itu jam 4 sore dan kondisinya dari pos 4 ke pos 3 itu dekat. Dekat banget. Tiba-tiba kabut naik tipis. Ya, biasa sih sebenarnya, hal yang biasa ya, kabut naik tipis, terus gerimis. Papasan sama pendaki itu ada salah satu pendaki ada yang bilang gini, wah ini hujan nih kayaknya gitu. Dalam hati saya, ini nggak hujan, ini cuma kabut. Pas ngomong ini kabut, hujan gede banget, gede segede-gedenya. Jam 4 sore dari pos 4 turun, nggak nyampe-nyampe kita ke pos 3, nggak nyampe. Maghrib nggak nyampe juga. Ini kemana kita nggak tahu. Headlamp, lampu udah ketutup sama uap dari hidung kita gitu ya. Jadi pandangan tuh udah kabur gitu. Terus kita turun, teman saya jatuh, jatuh sampai trekking pole kemana, headlamp kemana. Terus jalan lagi. Akhirnya saya yang jatuh. Jalur itu kita juga nggak ngerti itu ada di mana. Pokoknya intinya kita harus turun gitu. Jalurnya lebarnya sekitar 6 meter. Dan itu kayak perosotan tanah gitu. Lurus. Dan itu kita nggak bisa berdiri. Harus duduk dan pasti gelosur gitu. Itu pas saya gelosur, ada sesuatu yang nusuk ke pinggang. Batang kayu seginilah. Ujungnya tuh lancip. Nusuk sampai nembus celana trekking saya itu sampai bolong. Terus saya minta tolong ke teman saya, tolong cabutin kayu di belakang. Itu saya kondisi masih tiduran, cabutin kayu yang di belakang. Pas teman saya ngeliat tuh, dia langsung, astagfirullahaladzim, Allah, kenapa lu? Benar dia cabut. Tadi dulu ini dilihat tuh, cabut. Itu kondisi masih hujan gede. Cabut, stres. Dilihat ke dalam jaket gitu, terus celana sempat dibuka gitu, nggak ada luka satupun. Minimal, maaf kayak pantat saya mungkin atau punggung saya tuh ada gores lah gitu ya. Ini nggak ada. Dah, terus turun. Lagi turun, nggak ketemu orang. Terus ada satu jalur yang turun, terus belok ke kanan, pindah jalur gitu, naik gundukan, turun lagi, terus baru belok kiri. Pas lagi pindah ke gundukan, saya ngelihat ada sosok 2 perempuan. Yang satu kecil, yang satu agak gede, tapi bentuknya sama. Bajunya putih, rambutnya ke depan, cuma kelihatan si batang hidungnya aja, jadi rambutnya begini. Cuma kelihatan ini doang. Dan itu bentuknya sama. Posisi duduknya pun sama. Cuma bedanya yang satu kecil, yang satu gede. Tuh. Yang lihat cuma saya astagfirullahaladzim gitu kan. Mungkin kedengeran sama teman saya. Teman saya langsung, nggak usah diomongin. Karena mungkin teman saya juga berasa beda dan berasa juga saya ada sesuatu nih gitu. Singkat cerita, nggak ketemu itu yang namanya pos 3, sampai ketemu pendaki yang mau naik. Yang biasanya pada umumnya orang mendaki yang nanya pos selanjutnya itu masih jauh atau enggak, itu biasanya orang yang naik. Ini karena kita nggak nyampe-nyampe, kita yang lagi turun yang nanya.
Mas, pos 3 masih jauh nggak? Si pendaki itu malah bingung. Loh mas mau turun kan? Iya. Lah, udah deket itu. Udah deket ya. Bukannya kemarin, iya lewat sini. Ya, karena kita saking udah capek, stres. Dari jam 4 sampai jam 7 malam baru ketemu tuh pos 3. Dan kita nggak tahu tuh, selama itu dari jam 4 sampai ke jam 7 itu kita kemana nggak ngerti. Kondisinya gelap semua. Headlamp tuh nggak bisa nembus air hujan gitu karena ya ketutup napas kita kan beruap gitu. Akhirnya nyampe ke pos 3, teman saya masih cengar-cengir gitu kan, wah selamat. Pada malam itu saya nggak bisa ngomong apa-apa karena gila, gue udah ngelewatin maut nih. Buka jaket yang udah penuh lumpur, celana dibuka, ganti pakai pakaian baru semua yang kering. Terus saya putusin istirahatnya. Harusnya hari itu kita harusnya turun karena izin kita cuma 3 hari kan, 3 hari 2 malam. Itu udah malam kedua kan, yang harusnya kita udah turun. Akhirnya kita udahlah istirahat lagi, biar nggak apa-apa ntar nyampe ke pos kita jelasin aja. Kondisinya hujan terus kan. Sebelum tidur saya bikin yang hangat-hangat dulu biar kita sadar takutnya gejala hipo segala macam gitu ya. Bikin yang hangat-hangat, minum, terus tidur. Tiba-tiba lagi tidur nih, pikiran saya ngomong gini, gue harus keluar tenda malam ini juga, dan gue harus balik lagi ke Mboyem. Tiba-tiba pikiran gue begitu. Tanpa sebab? Tanpa sebab. Terus tiba-tiba gue yang ngeralat sendiri, enggak gitu. Gue nih malam ini, gue harus keluar tenda. Dan gue harus turun malam ini juga, dan gue harus balik ke rumah malam ini juga. Gue langsung istighfar, aduh ini gue gejala hipo nih, ini udah kacau. Akhirnya gue bangun, masak. Terus teman gue juga bangun, kenapa? Gue gejala hipo kayaknya. Udah pikiran ngaco. Ayo makan. Oh, makan, bikin yang pedas-pedas. Makan, tidur lagi. Tidur, nah jam 1, jam 2, gue kebangun gara-gara banyak pendaki yang mau summit kan, berisik gitu. Pada summit, merokok buka tenda, keluar, rokokan habis, masuk ke dalam tenda. Kok ingus ditarik kagak naik nih ingus. Pas headlamp diturunin, set, dalam tenda tuh darah udah banyak banget. Mimisan. Keluar darah, wah nggak berhenti. Ambil tisu, dilap. Wah, teman saya tidur kan. Dah, sampai akhirnya saya pasangin tisu, dimasukin dalam, karena nggak berhenti. Tidur, pas udah agak terang, teman saya yang bangunin saya tuh kaget gitu kan. Oh, bangun. Kenapa? Buka jaketnya. Emang kenapa? Buka. Emang kenapa? Itu darah. Ternyata darahnya masih ada gitu, darah dari hidung. Dikira dia yang ketusuk si batang kayu itu, lihat darah. Oh, enggak. Mimisan. Bener. Bukan. Coba dibuka. Nggak ada kan? Nggak ada. Alhamdulillah bersih. Setelah kita beres-beres, sekitar jam 9, jam 10, kita turun, pas nyampe pos pendaftaran, kita lapor, Mas, harusnya kita balik kemarin, karena kondisi hujan segala macam. Nggak apa-apa Mas, udah nggak apa-apa, aman. Dah, nyampe ke parkiran mobil lagi, teman saya baru cerita. Malam itu di pos 2, dia nggak tidur. Dia dengar suara jatuhnya kayak buah kelapa itu jatuh, terus ada orang jalan itu dia dengar juga. Dia juga tahu saya buka pintu tenda ngelihat keluar gitu. Dia tahu, dia nanya, lu lihat apa? Saya jelasin gini. Terus dia ngelihat sendiri ketika kaki saya naik yang sebelah kanan. Dan tiba-tiba kayak ada yang narik sampai nabrak pintu tenda itu. Dia yang gila nih, jangan sampai nih temen gue kesurupan di sini. Gitu. Sedangkan nggak ada orang lain. Cuma di pos 2 itu cuma kita berdua doang. Terus
Yang gilanya lagi sih karena saking dia panik dan takutnya. Dia sampai ngambil senjata tajamnya dia dipegang begini karena ketakutan. Lu tahu nggak? Malam itu kalau lu bangun dan lu ngeracok, gue udah megang pisau gue. Gue udah mau nusukin lu dah pokoknya. Saking takutnya dia. Jadi malam itu dia udah megang pisaunya dia. Malah lu yang mau ditusuk karena ketakutan Karena itu? Takut. Karena dan guanya pun ngomongnya udah aneh. Dia tuh makanya subuh itu dia nanya, lu ngelindur apa gimana sih gitu. Yang dia lihat tuh ketika kaki gue naik dan kaki gue ditarik keluar gitu, gue ngomong tapi ngomongnya nggak jelas gitu. Kayak gitu. Kali itu gue lagi ngomong lepasin nggak gitu. Nah yang didengar sama teman gue omongannya seperti itu. Panik dia ngambil pisau. Ya ada lucunya gitu, tapi ada lu gila lu teman sendiri mau ditusuk. Ya, karena dia takut sih, karena udah mental yang udah kenanya mungkin ngelihat kondisi juga nggak ada siapa-siapa. Terus dah pulang ceritanya. Pas pulang ternyata dia lihat foto-foto kan, foto yang lagi selfie sama Boyem. Ternyata ada satu sosok yang duduk di samping kanannya Boyem. Pakai ikat hitam, baju hitam. Diam. Fotonya masih ada? Ada. Kita share. Oh. Dan itu terlihat jelas di foto bareng Boyem itu? Dan ya bukan kebetulan sih, yang nggak tahu juga ya. Beberapa dokumentasi gitu, saya ada beberapa yang ketangkap kamera lah. Di gunung ini atau berbeda nih? Ada yang berbeda, ada yang di rumah, ada yang di rumah temen, ada yang di warung kopi saya. Ada. Kalau kayak yang di warung kopi itu kenapa bisa ketangkep tuh? Ini ceritanya, saya kan buka warung kopi sampai pagi, sampai jam 3, jam 4 pagi gitu. Nah, tapi kebetulan malam itu yang ngopi terakhir jam 11 malam, dia pulang, pas pulang saya matiin spot lagu gitu ya, musik, matiin, terus pas lagi matiin, saya beres-beres di pintu kaca dari kedai ke rumah, ada yang ketok-ketok pakai jari, pakai kuku, tak 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 gitu. Beda tuh ya, ya, ketok kuku sama ketok tangan ya. Karena padat kan ya, cek cek cek. Pas dilihat ternyata ada sosok cewek di pintu itu. Terus ngapain gitu kan? Terus saya beres-beres lagi, ketok-ketok lagi, gue foto nih, foto thread ada di fotonya. Om ladenin tuh dengan dia ngetok-ngetok itu. Iya, biasanya mereka pengen diperhatikan. Oh, pengen ya nih gue lagi ada nih gitu. Gitu. Nah, kita balik ke perjalanan Om tadi tuh. Nah, di pos 2 tempat Om ngecamp itu, tapi Om ngelihat pohonnya yang mana? Tahu nggak pohon yang katanya terlarang itu di pos 2 itu? Katanya sih si pohon yang pohon keramat itu posisinya udah tumbang, dan itu saya tahu ada pohon tumbang yang arah sebelahnya jalur turun itu. Tapi ada satu pohon gede lagi, si tempat-tempat dupa itu ditempatkan di situ. Mungkin nggak tahu ya, saya juga kurang paham apakah pohonnya itu digantikan dengan pohon itu atau gimana, saya juga ngerti. Atau emang dua-duanya keramat, nggak ngerti juga. Gitu. Tapi di situ ada sajenan, ada dupa gitu. Kalau dupa, iya, karena tiap pos tuh ada tuh. Ada satu rumah kayak rumah burung gitu, dalamnya ada kayak tempat dupanya. Oh, tiap posnya ada tuh. Gitu, kan itu jalur spiritual ya. Di jalur Candi Cetro itu konon katanya tempat perjalanannya, moksanya Brawijaya 5. Jadi perjalanannya lewat situ tuh. Ya. Gitu. Nah, yang sampai berjam-jam Om berjalan turun ini, yang dari pos 4 ke pos 3 yang padahal sedekat itu, dan yang nyebabin jatuh dan celana bolong itu
Itu sampai sekarang masih belum terjawab apa sebabnya dan larinya kemana itu perjalanan itu? Kalau larinya kemana belum terjawab, tapi yang menyebabkan kita akhirnya tahu lah. Akhirnya kita tahu bahwa makhluk gaib itu kayak kita lah. Kayak kita tuh ada pro, ada kontra, ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang suka mungkin ikut ngejaga atau ikut gimana gitu ya. Kalau yang nggak suka mungkin yang ngisengin itu. Oh, jadi ya, disasarkan. Ya, pada dasarnya sih ya kepada siapapun ya kita harus bersikap baik lah. Gitu. Ya dengan bersikap baik aja masih ada yang nggak suka, apalagi kita bersikap nggak baik. Gitu. Siapapun dan apapun ya. Yes, mau ke sesama manusia atau ke sesama ciptaan Tuhan, binatang, tumbuhan, makhluk gaib yang nggak kelihatan. Iya, jaga sikap di manapun lah ya. Dimanapun. Gitu. Nah, kalau yang Mbok Yem bilang sakit-sakit itu, sampai sekarang juga masih belum tahu. Nggak tahu. Karena Mbok Yem pasti ngomong kayak gitu nggak semua orang, dan perlakuannya itu ya dari mengambilkan air. Ya, perlakuan kayak yang sengaja nggak dikasih air dulu gitu loh. Mungkin lupa atau gimana. Ya kayak yang sengaja nggak dikasih air dulu, terus tiba-tiba mau ngasih air tapi momennya pengen enak gitu loh. Dikasih terus. Dan mimiknya tuh ya teman-teman dari yang Bekasi juga pada heran dulu kok Mbok Yem jadi ramah gini gitu. Semua heran. Dan kebiasaan Mbok Yem itu sebenarnya nggak yang terlalu ramah kayak gitu. Ngomong seperlunya kalau Mbok Yem ya. Setahu saya gitu. Jadi dijawab ya kalau perlu jawab dijawab, kalau enggak ya enggak, diem aja gitu kan. Tapi kalau lagi ramah katanya. Cuma ya itu kita juga heran kenapa cuma ke saya bilang gitu. Dan ada sosok juga yang tertangkap dari foto Om sama Mbok Yem ya. Yang nggak tahu itu apa ya, sosok apa atau makhluk apa ya. Ya mungkin yang menjaga Mbok Yem kan. Menjaga Mbok Yem selama ini di sana ya. Karena setiap harinya Mbok Yem ya turunnya setahun sekali ya. Setahun sekali menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran dan setelah Lebaran naik lagi. Dan The Real Queen kan ditandu gitu ke atas. Dan tulangnya juga ditandu juga. Nih perjalanan terdekat tapi kisahnya banyak banget di perjalanan ini ya. Tuh sampai pulang tuh aduh set dah. Nah si temennya Om ini si Mas Budi ini yang panggilannya Kuy tadi ya? Kuya. Ya. Nah, ini saksi hidup yang merasakan anehnya kejadian itu ya? Ya sampai gini ya. Lu bisa merasakan dan bisa melihat, cuma gue tuh yang jadinya bingung gitu. Gue bingung harus ngapain gitu. Berarti dia nggak melihat tangan yang menarik itu, tapi dia melihat kaki Om yang terangkat dengan sendirinya. Karena dia melihat, merinding. Karena dia melihat hal aneh itu, sampai dia megang pisau tuh ya. Pas megang pisau, yang saya ngeluarin suaranya nggak karuan gitu, yang kayak ngeracau gitu kan, makin panik. Soalnya teriaknya juga bukan tolong, bukan apa ya. Kalau ngomongnya biasa gitu kayak tolong atau lepasin gitu, kedengeran sama dia mungkin dia juga akan kenapa mungkin gitu. Cuma ini yang dia denger bahasanya bukan bahasa itu kayak gitu. Gerung aja gitu. Berarti intinya kalau orang takut bener-bener sampai titik takut bangetnya atau emosi sampai emosi bangetnya, orang-orang ini bisa melakukan hal yang di luar nalar ya. Aneh ya. Kayaknya balik lagi ya, kita ada limitnya kan. Ketika limitnya udah terlampaui ya udah pasti apapun bisa terjadi. Iya. Gitu. Harus nge-manage bener-bener pikiran, hati. Ya, soalnya bisa kepikiran gitu kalau emang lo nerus nih gue tusuk gitu ya. Dan untungnya berarti berhenti di waktu yang tepat ya. Karena kalau agak lebih lama lagi, bisa jadi itu kejadian ya. Beda cerita ya. Mungkin ada di berita-berita, pendaki ditusuk temannya. Amit-amit. Masuk berita satu pendaki ditusuk sama temannya di gunung. Gara-gara rebutan logistik. Kan nggak ada yang tahu kejadiannya. Bisa jadi keluarnya rebutan logistik. Nah, sama yang punggung itu ketusuk sama batang yang besar dan bisa bikin bolong celana kayak gitu. Ada fotonya.
Tanpa goresan? Tanpa goresan. Nggak tahu kenapa? Ya mungkin itu yang pro. Mukjizat ya? Ya, yang pro, yang mungkin pengen ngejagain, nggak tahu juga alam. Gitu. Masih dikasih selamat, dikasih ini ya. Waduh. Ya, alhamdulillah masih sehat lah pulang. Masih sehat. Karena pulang. tujuan mendaki, pulangnya harus selamat. Tujuannya balik lagi ke rumah ya. Betul. Nah, sama tadi kan salah satu yang disebut di foto di rumah tuh. Ada yang lain nggak sih Om? Yang pernah ketangkep dari foto-foto itu? Dokumentasi pertama nih. Dokumentasi pertama itu kejadiannya tahun 2014. 2014 itu yang namanya jaringan seluler belum sebagus sekarang lah ya. Yeah. Kebetulan saya lagi keluar kota, lagi ada satu kerjaan, terus saya putusin buat video call nih sama anak, sama istri. Kebetulan istri saya lagi hamil yang anak kedua. Pas video call, inisiatif saya gitu di screenshot 3 kali dengan waktu yang bersamaan gitu, 1, 2, 3 gitu. Berbarengan. Terus dipilih itu bukan apa-apa, karena jaringan nggak begitu bagus, akhirnya saya putusin screenshot yang kedua yang saya upload ke pet, waktu itu masih ada pet. Ya, 2014. Upload ke pet, terus kantongin lah si handphone itu. Setelah dikantongin, notif nih bunyi terus. Bunyi, ada apa nih? Terus lihat komen itu siapa? Itu apa Anda di tengah? Gitu. Itu apa sih? Gitu. Itu apa? Ngapain sih nongol-nongol gitu kan? Pas lihat ternyata ada sosok di antara istri sama anak yang tertangkap jadi keikutan video call. Oh, itu online tuh padahal ya, dan motretnya berbarengan ya? Ya. Dan ya waktu itu kan belum ngerti ya, nggak ngerti harus gimana, harus apa, ini ada apa gitu. Nanya ke yang mengerti tentang hal itu, disebutkan bahwa kalau saya nggak ada di rumah, dialah yang ngejagain anak, istri, dan rumah. Oh, gitu. Aduh, merinding. Menjaga anak istri di rumah? Ketika saya nggak ada di rumah. Oh, dan itu nggak tahu dari kapan? Nggak tahu. Nggak tahu itu siapa, dari mana, dan sejak kapan nggak tahu. Tiba-tiba begitu aja. Dan infonya, berarti info sama orang yang jauh lebih paham ini, katanya dia baik untuk menjaga istri dan anak di rumah. Dan waktu itu validasi dong, nggak cuma ke satu orang. Nanya lagi ke yang ngerti gitu. Ini gimana maksudnya nih? Oh nggak apa-apa. Ini yang ngejagain keluarga kok. Yang kalau masnya nggak ada di rumah. Oh iya. Oh. Dari dua orang, padahal mereka juga nggak saling kenal gitu ya. Jawabannya sama. Jawaban yang sama. Ada yang menjaga di rumah ya? Ya. Itu bikin lebih tenang untuk meninggalkan atau nggak juga, Om? Setidaknya buat mencari nafkah buat keluarga saya lebih tenang. Keluar. Ya. Gitu. Karena ya udah dapat informasi di rumah untuk gangguan-gangguan hal aneh pun. Walaupun kita punya yang lebih ini, Gusti Allah. Ya setidaknya bisa buat bikin lebih apa ya, siap aja gitu buat cari nafkah keluar. Dan kalaupun adanya yang baik yang di rumah ya. Bukan untuk mengganggu atau apa ya. Waduh. Ini pengalaman yang luar biasa nih yang udah di-sharing Om Arief nih. Siap. Semoga banyak poin-poin yang bisa diambil dari teman-teman di rumah. Banyak hal-hal positif tadi yang disampaikan sebenarnya. Banyak banget ya bisa buat untuk kita menjaga diri lah di luar sana di alam terbuka ya. Betul. Om Arief, terima kasih banyak mau bercerita di Narasi Misteri. Ini perjalanan masih panjang nih pulang ke Kuningan ya. Oh, Om Arief, di Kuningan ada tempat atau tadi kan ada tempat kopi ya? Iya, betul. Sempat kesebut ya? Nah, apa tuh namanya? Tempat kopinya sih nyatu sama tempat saya jualan alat gunung, namanya Geledegan. Itu nama toko gunungnya? Toko gunung dan kopinya. Oh, namanya sama, Geledegan. Iya. Ada Instagramnya? Ada. Geledegan. Apa tuh? @geledeg_and. Oke.
Nah, kalian buat yang daerah Kuningan atau yang mau naik gunung di daerah Kuningan, lo bisa mampir tuh, lo bisa istirahat di sana, ada alat-alat juga di sana, bisa ngopi-ngopi, di surfing langsung sama Om Arif. Kalau lagi di sana ya. Kalau lagi ada di rumah ya, yang bikin kopinya saya, yang ngasih juga saya, kita ngobrol-ngobrol. Nah, kalian bisa ngobrol-ngobrol sama Om Arif, tinggal datang ke tempatnya Om Arif tuh, langsung aja lihat Instagramnya di sana. Nah, buat teman-teman, komen di bawah tentang apa yang dialami Om Arif. Apakah kalian pernah ada juga yang mengalami hal yang sama? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi dari orang-orang yang ada di luar sana tapi terjadi begitu adanya. Nah, buat kalian yang punya cerita bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau kirim email ke Narasi Misteri seperti deskripsi yang ada di bawah. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Om Arif, terima kasih ya. Sama-sama. Kalau gitu gue Randy Mulya pamit, Om Arif juga pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin